Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang disiplin kesucian. Disiplin kesucian harus ada juga di dalam kehidupan orang Kristen. Kesucian dapat juga disebut dengan istilah kekudusan. Disiplin kekudusan itu juga adalah hal yang sama. Kesucian, kekudusan sangat penting. Bahkan di dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Di dalam bagian ini, kekudusan menunjuk kepada status keberadaan seseorang di hadapan Tuhan. Dan melihat Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan adalah standar mutlak ketika seseorang manusia ada di hadapan Tuhan. Bahkan dapat menjadi satu hasil yang atau kesimpulan hasil yang penting bahwasanya ketika orang tidak melihat Tuhan atau tanpa melihat Tuhan, dia tidak mungkin dapat ada di dalam kerajaan sorga yang mulia. Jadi kehidupan seseorang sampai akhir hidupnya di dunia dan ketika ia ada di sorga, sudah pasti ia memiliki satu kriteria, yaitu memiliki nilai kekudusan di dalam kehidupannya. Tidak saja harus membangun hidup damai dengan semua orang, tetapi juga di sini dituliskan ada kata dan, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kehidupan orang percaya harus ada dalam kemenangan. Dan setiap kemenangan itu ada alasannya. Kemenangan hidup benar, kemenangan di dalam kesucian. Mengapa? Karena firman Tuhan jelas menyampaikan tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi penting untuk kita tahu tentang Allah, bagaimana kita mengasihi Allah dan bagaimana kita melayani Allah. Ada satu peristiwa penting di mana kehidupan seseorang dia tidak mengotori tangannya. Dia betul-betul menjaga kekudusan hidupnya, sekalipun ada orang yang ingin mencelakakan dia. Kita bisa perhatikan di dalam kitab 1 Samuel pasal 24 ayat yang ke-11, atau di dalam Alkitab cetak kita ayat 12. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya puncak jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudariku yang juga dikasihi Tuhan, ayat ini ada di dalam satu perikop di mana Saul dia membawa banyak tentara untuk mengejar Daud dan ingin membunuh Daud. Hingga satu ketika Saul memasuki sebuah goa, dan ternyata di sana Daud juga
ikut masuk dalam gua itu. Daud bisa saja membunuh Saul. Pada saat itu posisi Daud ada di belakang Saul sebenarnya, tetapi Saul tidak tahu kalau ada Daud di belakangnya. Begitu rupa Raja Saul ingin membunuh Daud, Daud bisa saja membunuh Saul tanpa Saul juga tahu siapa yang membunuhnya. Tetapi Daud hanya mengambil, memotong sebagian dari jubahnya, ujung jubahnya itu, jubahnya Saul, sebagai bukti bahwa sesungguhnya dia sudah ada di situ, tapi dia tidak membunuh Saul. Dia tidak berbuat dosa. Dia tidak berbuat jahat terhadap Saul. Dia tidak bisa disebut pengkhianat karena dia ada di situ. Dia tidak mencelakakan rajanya sendiri. Karena Daud tahu bahwa Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Jadi baginya dia tidak layak, dia tidak boleh, dia tidak mau mencelakakan orang lain yang diurapi Tuhan secara langsung melalui perantaraan Nabi Samuel waktu itu. Dia tidak mau berbuat salah kepada Saul, sekalipun Saul sangat ingin dan memang berniat untuk membunuh Daud. Daud tidak melakukannya sama sekali. Dia tidak mencelakakan, dia tidak melukai sedikit pun. Ia hanya mengambil, memotong punca jubah Saul. Tangannya bersih dari kejahatan dan pengkhianatan. Ini adalah gambaran bagaimana seseorang memiliki sikap hati, menjaga hatinya dengan kekudusan. Sekalipun ada orang atau sekelompok orang, bahkan mengatasnamakan sebuah bangsa, ingin membunuh seseorang, tetapi orang itu tidak mau mencelakakan. Dan Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Daud tahu posisi dirinya sendiri. Nah, mari kita selidiki kembali kitab Ibrani tadi. Ibrani 12 ayatnya yang ke-14 dan secara khusus ayat yang 14b. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Pertama, kendalikan yang di dalam dirimu. Kendalikan yang di dalam diri saudara. 1 Timotius 4 ayat 7 berkata firman Tuhan, tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Di dalam Alkitab versi yang lain dikatakan, discipline yourself for the purpose of godliness. Ya. Disiplinkan dirimu untuk kekudusan, ya, untuk mencapai satu nilai kekudusan.
Nah, kendalikan yang ada di dalam diri kita. Itu berbicara tentang pertama ibadah. Jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Jadi orang Kristen itu nggak boleh ya dengar, percaya, mengirimkan hoax, ya, takhayul, cerita bohong, cerita mitos, cerita nenek moyang maksudnya. Cerita-cerita yang tidak diketahui kebenarannya, namun seringkali dipercaya banyak orang. Ya, misalnya di pohon depan situ ada kerisnya, misalnya. Nah, itu tahayul, ya, tahayul. Biarpun dipotong pohonnya, tidak ada kerisnya. Tapi lalu ada orang yang berkata, oh ada pak, itu tidak kelihatan. Itu menggunakan mata rohani katanya. Ya. Nah, ini satu sisi yang lain sebenarnya ya. Satu sisi yang lain. Artinya begini. Manakala sebuah kepercayaan seperti ini di dalam kehidupan manusia itu bisa jadi ada karena kuasa gelap. Ya, kuasa gelap karena ada orang yang mempercayai hal tersebut, maka itu ada, bisa ada. Ya, saya tidak menolak hal-hal supranatural seperti ini ya. Artinya ini di dalam konteks pembicaraan tentang manifestasi kuasa gelap. Kenapa saya katakan kuasa gelap? Ya karena dimanapun pohon diciptakan Tuhan itu nggak pernah ada keris. Ya, keris itu kan senjata perang sesungguhnya. Ya, senjata perang dalam budaya masyarakat Jawa di Indonesia. Ya, Jawa Tengah misalnya secara khusus. Jadi yang namanya pohon, saya kira petani siapapun manapun tahu kalau benih ditanam nggak pernah ada kerisnya di dalam gitu. Itu tidak alami, ya, tidak alami dari Tuhan gitu. Ya. Kalau bukan setan yang menaruh di situ, ya manusia. Ya. Jadi hal-hal tahayul itu memang syarat, maksudnya syarat ya, bukan syarat tapi syarat, banyak sekali mengandung muatan-muatan kuasa-kuasa kegelapan. Kepercayaan-kepercayaan kuno, ya. Kepercayaan nenek-nenek tua. Di zaman apapun, di bangsa manapun, selalu berkaitan dengan pekerjaan kuasa kegelapan. Dan tahayul berlawanan dengan kebenaran. Kebenaran. Kalau sudah kebenaran tidak mungkin disebut tahayul. Ya, dalam bangsa-bangsa timur mereka atau kita sangat menyadari sekali bagaimana itu definisi dari tahayul. Nah, firman Tuhan dengan jelas untuk mengajar kita, latihlah dirimu beribadah. Ya, latihlah dirimu beribadah. Kuasailah dirimu. Beribadah itu menggunakan tubuh ini ya,
untuk beribadah, pergi ke gereja, pergi komsel, pergi bersekutu, termasuk berdoa. Saat kita berdoa pagi, hal yang paling membuat kita jauh dari doa yang sebenarnya adalah tempat tidur. Kalau kita turun dari tempat tidur maksud saya, lalu kita berlutut berdoa di lantai, kita bisa berdoa. Tapi kalau kita berdoa di atas tempat tidur, amat sangat sulit kita berkonsentrasi untuk berdoa. Dan banyak sekali dijumpai orang jadi ketiduran. Oleh sebab itu, latihlah dirimu beribadah. Kendalikan yang ada di dalam dirimu. Kita yang memutuskan. Ya. Sebab ingat firman Tuhan, tanpa kekudusan tidak dapat melihat Allah. Dimulai dari diri kita sendiri. Kemudian kita harus waspada dengan mata kita. Ya. Karena dosa itu, godaan itu sangat mudah dilihat, dicerna, diperoleh informasinya melalui mata. 90% dari mata. Jadi latihlah mata Anda untuk melihat kebenaran Tuhan. Apa? Baca Alkitab. Ya, membaca firman Tuhan. Kita baca dengan mata kita, bukan? Nah, itu hal-hal penting yang bisa kita temukan. Kita melihat di YouTube, kita melihat kesaksian. Ya, video-video kesaksian. Kita harus suka. Kalau kita tidak suka melihat kesaksian orang lain, hati-hati. Karena 90% latihan kita itu dari mata. Ya. Hati-hati. Melihat khotbah, wah itu denominasi lain. Loh, yang kita lihat bukan denominasinya, tapi firman Tuhannya. Bolehlah kita melihat dari pandangan A, pandangan B, pandangan C ketika merenungkan firman Tuhan. Ya. Kita bukan orang yang sempurna, tapi kita orang yang mau melatih diri. Kita terbuka. Denominasi adalah warna, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi baiklah, kita tidak membahas denominasi saat ini ya. Kita mau melatih diri, belajar, fokus agar kita dapat mengejar kekudusan dan kita dapat menghidupi kekudusan itu supaya kita dapat melihat Allah. Haleluya. Sadari siapa dan apa musuh kamu yang sebenarnya, musuh Anda. Ya, sadari, catat apa yang menjadi musuh kita. Siapa? Musuh kita misalnya pornografi. Ya, itu kaitannya mata lagi ya. Nah, lalu bagaimana supaya kita tahu dari mana dia berasal? Oh, dari internet. Berarti internetnya harus dikurangi. Oh, dari browser A misalnya. Browser itu jangan diinstal. Browser itu harus dibuang. Tidak boleh diadakan. Sekalipun pemerintah menutup, mengclose melalui browser-browser tertentu, ada browser-browser lain yang secara canggih bisa membuka blokir pemerintah. Tapi jika kita disiplin dengan kekudusan, maka kita tidak
memilih untuk mendownload dan menggunakan browser-browser tersebut, ya. Jadi harus menyadari siapa dan apa. Ada pihak-pihak mana yang bisa menjadi musuh kita. Ini bukan berbicara tentang orang, ya, tetapi tentang kuasa kegelapan yang juga menjadi musuh kita. Ingat, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi pemerintah-pemerintah di udara, penguasa-penguasa di udara. Ya. Jadi iblis sekalipun tidak kelihatan, penguasa di udara tidak terlihat, tetapi manifestasinya nyata, wujudnya ada. Ya. Misalnya memberi persembahan untuk bunga-bungaan untuk orang yang sudah meninggal. Loh, firman Tuhan katakan roh kembali kepada Allah, tubuh kembali ke tanah. Ya. Jadi bunganya untuk siapa? Makanannya untuk siapa? Ya. Nah, belum lagi untuk dewa-dewa, ya, patung-patung. Mereka tidak punya kuasa, tidak punya kuasa untuk menyelamatkan dosa. Mungkin punya kuasa untuk membuat Anda kaya, tapi tidak bisa membuat Anda hidup di dalam kekudusan, tidak bisa membuat Anda hidup di dalam kebenaran. Ya. Jadi manifestasinya yang nyata. Termasuk jika kita berbicara pornografi, ya, membuat seseorang jatuh di dalam dosa seksual. Dan dosa bermacam-macam. Ada dosa seksual, ada dosa keuangan, ya, keinginan untuk korupsi, keinginan untuk tidak mengembalikan milik Tuhan, mencuri, dosa untuk mencontek kalau kita sekolah, ya, belajar, ujian, itu mencuri hasil jawaban orang lain. Jadi kita harus sadari, ya, siapa. Oh, bukan teman kita yang mau kita contek itu jadi musuh, bukan. Tetapi kuasa kegelapan, iblis. Kalau kita tahu siapa musuh kita dan bagaimana dia bekerja, bagaimana dia menggoda, maka kita akan dengan mudah mengklasifikasi, akan dengan mudah mengelompokkan, dan akan dengan mudah memilih apa yang harus kita kerjakan. Dan ketika kita memilih untuk hidup benar, kita harus mendisiplinkan. Itulah yang dimaksud dengan disiplin kekudusan. Disiplin dalam pilihan yang benar. Disiplin dalam kesungguhan hidup yang benar. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kendaki. Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Ini penting. Kalau kita menyadari, ya, siapa dan apa musuh kita yang sebenarnya, kita akan menemukan bahwa dosa, iblis, selalu berkaitan dengan
hal-hal yang bersifat kedagingan, bersifat egoistik diri sendiri. Dan sifat kedagingan atau keduniawian itu berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh, belajar sungguh-sungguh, kerjakan dengan sungguh-sungguh, seperti yang biasa dikerjakan oleh seorang siswa. Tapi keinginan daging, belajar tidak sungguh-sungguh, bermalas-malasan, mengharapkan bisa mencontek punya orang lain, pekerjaan, ujian orang lain, namun berhasil hidupnya, berhasil dengan cara yang tidak benar. Itu keinginan daging. Dan keinginan daging selalu berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh. Roh kita pasti ingin benar. Roh kita pasti ingin kudus. Ya. Tapi daging kita, tubuh kita ini berlawanan dengan keinginan roh. Jadi daging ini harus kita matikan. Artinya bukan bunuh diri, tapi keinginannya harus kita hentikan, lalu didisiplinkan. Nah, musuh kedisiplinan kita juga harus kenali. Jadi ketika kita akan melakukan disiplin di dalam kekudusan, ada juga musuh atau sesuatu hal yang bisa menghalangi kita untuk tidak melakukan disiplin itu. Musuh kedisiplinan ada 3. Yang pertama distraction, pengalihan. Pengalihan. Waktu kita mau sungguh-sungguh disiplin belajar sebagai seorang siswa, tiba-tiba kita teralihkan dengan adanya tayangan. Ada berita dari teman sekolah, ada film bagus loh, misalnya. Pada saat dia mau bersungguh-sungguh, pada saat ia mengambil komitmen untuk sungguh-sungguh belajar, tiba-tiba ada sesuatu yang mengalihkan dia. Bisa mengalihkan dirinya berkaitan dengan hobinya, kesukaannya, kesukaan kita. Tiba-tiba ada berita teman kita mengalami kecelakaan. Karena teman, serta-merta kita pergi untuk berusaha menolong atau mendatangi ke rumah sakit atau bertanya mungkin kepada teman yang memberitahukan, sehingga kita tidak belajar lagi, teralihkan. Nah, sewaktu teralihkan, pikiran, kedagingan kita yang lama, yang suka mencontek, yang suka mencari jalan cepat, jalan pintas, mulai terpikirkan kembali. Nah, kita harus waspada. Oleh sebab itu, sewaktu komitmen itu dikerjakan, dipilih, kita harus menyadari akan ada pengalihan dengan berbagai macam cara. Apakah itu dari kuasa gelap? Apakah itu dari kejadian-kejadian biasa? Kalau kita tahu adanya pengalihan, kemungkinan pengalihan itu ada, maka waktu kita
melakukan disiplin, kita harus fokus. Pertanyaannya, bagaimana waktu ada berita teman kecelakaan? Oh ya sudah, nanti ya, saya mau belajar dulu. Nanti kamu info aja sama saya setelah jam sekian misalnya. Atau kita matikan HP itu. Ya, kita bilang dengan sopan, kita katakan kepada teman kita dengan baik, oke bro, terima kasih untuk infonya. Saya turut merasa sedih ya. Mohon infonya nanti ya, saya sedang ada keperluan yang mendesak juga gitu. Ya, jadi slow respon, saya off-kan ya. Jangan off-kan tapi tidak ngabari. Nah, nanti orang menilai buruk kan. Nah, jadi kita kasih tahu dia. Ya, slow respon, saya off-kan dulu ya. 1 jam. Kita off-kan HP kita. Ya, ingat 90% dari mata. Kalau kita sering lihat-lihat HP saat belajar, ya kita akan terganggu. Akan sangat sulit memang di era sekarang HP itu menjadi bagian dari pembelajaran siswa. Itulah sebabnya disiplin kekudusan harus dimulai dengan latihan. Kalau ia terlatih, maka ia akan dengan mudah mengabaikan pengalihan itu, mengabaikan distraction-nya. Ya. Harus melatih diri dari sekarang mulai. Ya. Musuh kedisiplinan, breaking point. Ya. Ada sesuatu yang memecah fokus kita. Ya. Kalau tadi dialihkan, ya, pikiran kita dialihkan. Ada yang betul-betul memecahkan fokus kita. Misalnya tiba-tiba mendengar piring jatuh dan pecah. Itu memecah konsentrasi. Ya. Untuk beberapa siswa yang serius belajar, itu tidak suka kalau ada hal-hal yang mengganggu fokusnya. Suara yang bising, suara yang tiba-tiba mengagetkan, ya. Dan banyak hal. Mungkin ada siswa yang suka mendengar radio berbunyi terus-menerus atau musik. Ada yang malah bertambah fokus dia. Artinya musuhnya yang memecah fokusnya dia adalah mati lampu. Listriknya berhenti, musiknya tidak jalan lagi, ruangan menjadi gelap. Ya. Nah, itu breaking point. Dia memecah konsentrasi secara ekstrim. Ya. Oleh sebab itu, untuk disiplin perlu persiapan. Ya. Ketika kita tahu musuhnya ada pengalihan, kita harus bisa tetap memilih mana yang terbaik, mana yang benar. Harus kita abaikan pengalihan itu. Pilihan-pilihan itu harus kita latih dan kita pelajari. Kemudian ada musuh yang memecah fokus kita secara ekstrim dan mendadak sifatnya. Kita harus persiapan. Sebagai seorang siswa, misalnya kita punya lampu emergency misalnya, ya. Karena mati lampu itu kan bisa kapanpun, bisa sewaktu-waktu. Jadi harus kita siapkan juga lampu emergency yang bisa menyala sewaktu-waktu. Ya. Nah, ini bisa disebut bijak, bisa disebut berhikmat. Mengapa bisa disebut berhikmat atau bijaksana? Karena bisa mengatasi musuh yang sudah diketahui. Jadi harus tahu musuh kedisiplinan itu apa.
Dan ketiga adalah compromise atau berkompromi. Ya, nanti kan bisa saya tidur dulu deh kalau mati lampu. Nanti kalau udah nyala saya belajar lagi. Nah, belum tentu hal itu bisa menolong, ya. Dan seringkali memang tidak menolong. Itu berkompromi, ya. Karena tidak jeli melihat musuhnya, musuh kedisiplinan. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak belajar. Jika kita perhatikan hari Minggu, ya, hari Seninnya ujian sekolah. Ya, ada begitu banyak siswa tidak pergi ke gereja, siswa Kristen, dengan alasan hari Senin ujian. Dia tidak beribadah hari Minggu dengan alasan Senin ujian. Apakah beribadah 2 jam, 3 jam di gereja itu mengurangi waktu belajar siswa tersebut? Saya yakin tidak. Hari Minggu adalah hari di mana orang-orang percaya berkumpul untuk berdoa bersama-sama, bersatu hati kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri adalah pribadi yang memberikan kepandaian, bukan? Jadi ini menunjukkan seorang muda Kristen maupun orang tua Kristen tidak memiliki disiplin kekudusan. Dia memberikan alasan tidak beribadah karena hari Senin ujian. Karena hari Senin anaknya ujian. Jadi harus belajar. Pertama, apakah betul saat dia tidak beribadah dia belajar? Saya yakin rohnya melawan. Rohnya tidak suka karena rohnya ingin beribadah kepada Tuhan. Rohnya mau datang pada Tuhan, berkumpul bersama-sama dengan orang percaya, berdoa bersama, beribadah bersama, memuji-muji Tuhan bersama-sama. Itu alasan kedagingan. Alasan karena tidak disiplin. Tidak disiplin kesucian, tidak disiplin kekudusan. Ini bisa juga berdampak tidak disiplin doa, tidak disiplin beribadah, tidak disiplin firman Tuhan. Wah, dampaknya luas, ya. Disiplinnya banyak dilanggar, alias tidak punya disiplin rohani yang benar. Ya. Kompromi dengan waktu. Kompromi karena pendetanya tidak marah kalau tidak beribadah hari Minggu. Loh, ke gereja itu mencari Tuhan, bukan mencari pendeta atau jemaat, ya. Bersama-sama berkumpul mencari Tuhan, kan, beribadah, ya. Tuhan tidak marah kok, tidak menjatuhkan tulah kepadanya. Misalnya alasannya seperti itu, ya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak hal di mana banyak contoh, ya, di mana orang Kristen yang tidak memiliki disiplin kekudusan tidak menunjukkan pertumbuhan rohani yang benar. Yang memiliki banyak alasan untuk tidak beribadah karena hari Senin ujian, 1 minggu ujian, bahkan ujian nasional, sangat mengerikan, sangat penting. Disitulah kita menduakan Tuhan. Disitulah kita berkhianat kepada Tuhan. Justru datanglah kepada Tuhan. Tetaplah beribadah. Setelah ibadah, belajar kembali dengan sungguh-sungguh. Dalam waktu-waktu yang teratur seperti biasanya, kita
Anda, anak Anda, atau Anda membawa anak-anak Anda untuk belajar, mendorong mereka di waktu-waktu yang sudah teratur. Ada waktunya untuk berdoa bersama, ada waktunya untuk belajar sungguh-sungguh. Dan di sanalah disiplin itu terlihat nyata. Jadi kendalikan yang di dalam diri saudara. Yang kedua, ketetapan hati. Ketetapan hati bisa disebut komitmen, bisa disebut prinsip, tapi saya lebih suka ketetapan hati. Dan ketetapan hati itu paling bagus datang dari firman Tuhan. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, hati kita tidak goyah karena firman. Firman yang hidup di dalam hati kita. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab Allah itu kudus. Kuduslah aku sebab Allahku kudus. Maka kekudusan itu menjadi hal yang hakiki di dalam kehidupan kita manusia ketika kita mengikut Tuhan. Ya. Ketika ketetapan hati itu ada, maka Anda sengaja menyingkirkan godaan. Anda tahu, Anda sudah klasifikasikan siapa musuhnya, apa musuhnya, lalu dengan sengaja menyingkirkan godaan itu. Kalau musuh kita HP, HP-nya matikan. Kalau musuh kita kuota, kuotanya dimatikan dulu. Kalau musuh kita website yang tidak benar, blokir. Jangan dibuka. Hendaklah kau kudus sebab Allah itu kudus. Jadi Anda sengaja memilih untuk hidup berbeda dari orang lain. Anda sengaja berjalan dengan standar yang lebih tinggi. Anda sengaja memilih menyenangkan Allah, bukan dunia. Jadi sengaja. Bukan tidak sengaja, tapi dengan sengaja. Menyingkirkan godaan, punya hidup yang berbeda dengan orang lain, karena hidup kita bukan milik kita sebenarnya, milik Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kita. Berjalan dengan standar lebih tinggi. Ini standar yang lebih tinggi, kekudusan itu standar yang lebih tinggi. Banyak orang di dunia ini tidak kudus. Banyak juga orang Kristen di dunia ini yang tidak kudus. Artinya tidak disiplin dalam kekudusan, ya. Tidak disiplin. Seenaknya saja, bermalas-malasan, suka jalan pintas. Begitu, ya. Membiarkan dirinya sama dengan dunia. Jadi kita harus sengaja memilih menyenangkan Allah, bukan menyenangkan dunia, bukan menyenangkan diri sendiri, bukan menyenangkan kedagingan itu sendiri. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Ya. Ketika kita ditebus Tuhan, dosa-dosa kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di saat itulah sesungguhnya kita telah diberikan bukan roh ketakutan,
melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan kasih, roh yang membangkitkan ketertiban. Maka dalam penjelasan saya sebelumnya saya katakan, ketika hari Minggu kita tidak beribadah, roh kita pasti melawan. Roh kita pasti tidak suka. Kenapa? Karena Allah memberikan roh kita itu yang membangkitkan kekuatan. Dia tidak suka ketidakbenaran. Jadi apa yang ada di dalam kita ini betul-betul roh yang membangkitkan, bukan roh ketakutan. Ada godaan, roh kita ini tidak takut, justru melawan. Tinggal kita kemudian sengaja, itu dari ketetapan hati, sengaja untuk menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Allah. Kita mau menyenangkan hati Allah karena kita punya Allah yang sudah menebus dosa kita, punya Allah yang memberikan jaminan hidup kekal di sorga, punya Allah yang memelihara dan selalu menyatakan pemeliharaan dengan cara yang ajaib, punya Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, punya Allah yang berkuasa membebaskan dari segala belenggu, dosa, sakit penyakit, kelemahan, dan lain sebagainya. Allah kita adalah pribadi. Allah kita mudah dijumpai. Allah kita yang suka bercakap-cakap dengan kita, suka berbicara dengan kita. Jadi mari kita betul-betul mau menyenangkan hati Allah. We must take risk today to learn lessons for tomorrow. Ini disampaikan oleh Mark Zuckerberg, pencipta Facebook, Beliau mengatakan kita harus ambil resiko sekarang, hari ini, harus berani ambil resiko hari ini untuk belajar banyak hal bagi masa depan. Artinya resiko ini apa? Resiko untuk disiplin, resiko untuk sengaja menyingkirkan godaan, resiko untuk sengaja hidup berbeda dari orang lain, resiko dengan berjalan standar yang lebih tinggi, resiko memilih menyenangkan Allah. Pilih hari sekarang, belajar untuk masa yang akan datang. Bahkan dalam kehidupan orang percaya, orang Kristen, masa yang akan datang itu bukan besok, tetapi kekal nanti setelah kita mati. Tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Allah. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat sorga. Itu bicara tentang kehidupan setelah kematian. Satu di antara 6 aktor yang punya kedisiplinan diri yang bagus, Eugene Ko. Mungkin kalau Anda suka aktor luar negeri, dia punya kedisiplinan diri yang bagus. Nah, artinya di sini tidak banyak orang punya kedisiplinan dalam hidupnya. Ada 6 aktor, masing-masing harus belajar yang sama penting, belajar bagaimana acting, belajar bagaimana punya gaya hidup yang baik, bagaimana bisa merespon fans dengan cara yang santun dan sopan, dan banyak hal. Tapi hanya 1 dari 6 aktor itu punya kedisiplinan yang
benar-benar bagus, ya, benar-benar baik. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita satu dengan yang lain, mungkin kita yang melihat rekaman ini, kita membandingkan dengan orang lain, mungkin kita melakukan kedisiplinan yang sama dengan orang lain, kedisiplinan kekudusan ini, ya. Berjuang, kejar kekudusan itu lebih lagi daripada yang lain. Nah, ini maksudnya, ya. Berlari-lari pada tujuan. Paulus katakan seperti itu, untuk memperoleh mahkota kehidupan. Kita semua berlari, kita semua berkompetisi. Kita semua orang Kristen, ya, sama-sama Kristen. Kita semua berlari, berkompetisi, bersaing dalam pertandingan yang sama, yaitu kekudusan. Ayo kita mengejar. Ayo kita meningkatkan diri, ya, lebih. Kalau saya lebih, Anda kemudian lebih, saya juga mau lebih, terus. Ya, kita saling bersaing. Kita saling, bukan bersaing negatif, ya, tetapi bersaing untuk benar, bersaing, melatih diri maksudnya, membangkitkan semangat, membangkitkan potensi, menghidupkan gairah untuk hidup benar. Ya, justru di dalam kelompok yang suka yang menghidupi kedisiplinan rohani, kedisiplinan kekudusan juga di dalamnya, maka akan ditemukan hal-hal yang indah di dalamnya. Ya. Bayangkan ada 5 orang menghidupi kedisiplinan kekudusan. Pasti mereka suka mengatakan hal-hal yang baik, memberkati, ya, dan rindu untuk bisa terus lebih lagi memberkati dan memberkati orang lain. Ya, jadi ini kompetisi bukan saingan saling menjatuhkan, tetapi bersaing untuk lebih baik daripada yang lain. Ya, kalau saya lebih baik, saudara saya akan ingin lebih baik, istri saya akan jadi lebih baik. Lalu saya melihat itu, saya juga mau lebih baik lagi. Saya mau lebih lagi melatih kekudusan itu. Poin ketiga, dedikasikan pada Allah, ya. Disiplin ini didedikasikan, ditujukan. Tadi dikatakan sengaja untuk menyenangkan hati Allah, bukan menyenangkan dunia atau kedagingan sendiri. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat yang pertama. Ini nasihat Paulus, ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, demi kemurahan Allah, Allah sudah luar biasa baik bagi kita, ya. Aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi tubuh, makanya kendalikan dirimu. Hati-hati dengan matamu. 90% dari mata. Klasifikasikan. Nah, ini kelompokkan. Nah, ini bicara tentang pikiran kita, ya. Jadi pikiran kita ini bukan dipakai untuk yang negatif, tapi untuk belajar, untuk bijaksana, untuk mengelompokkan siapa, apa musuh kita, lalu bagaimana supaya kita menyingkirkannya. Itu pakai pikiran, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudaraku. Pakai pikiran, ya. Lalu hati kita ditetapkan, kita dedikasikan pada Tuhan, ya. Jadi tubuh yang atau daging yang lemah itu, yang keinginannya berlawanan dengan roh, kita disiplinkan untuk kudus,
Disiplinkan dengan cara yang benar, disiplinkan dalam kehidupan ini. Ya. Tubuh. Ya. Di dalam kebenaran firman Tuhan yang lain dikatakan, serahkanlah tubuhmu kepada Tuhan. Jangan dijadikan senjata kelaliman. Wah, ya. Tubuh kita ini bisa jadi senjata kelaliman, senjata untuk lalim. Lalim itu jahatnya luar biasa. Ya. Lihat mata, lihat mata. Mata melihat lalu berpikir yang tidak senonoh. Nah, itu kelaliman. Ya. Jika mata itu banyak sekali dikaitkan juga dengan disiplin rohani yang lain. Misalnya berpuasa. Kita semua bisa berpuasa dengan cara apapun, berapa lama, kapanpun. Ya. Tapi manakala kita berpuasa, itu yang bisa melihat kualitas puasa itu hanya Tuhan dan kita. Waktu kita berpuasa, lalu kita melihat sesuatu dan berpikir tidak senonoh, batal puasanya Bapak Ibu. Bukan karena tidak makan 1 hari, 2 hari, 40 hari kita dikatakan berpuasa, tidak. Tetapi sejauh mana tubuh ini juga kita dedikasikan kepada Allah, hati kita didedikasikan pada Allah, pikiran kita didedikasikan kepada Allah. Jadi disiplin-disiplin di dalam kehidupan rohani Kristen sesungguhnya itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Disiplin kekudusan, disiplin kesucian ini tentunya akan berkorelasi, berhubungan langsung dengan disiplin yang lain. Disiplin kekudusan, kesucian berkorelasi dengan disiplin doa, disiplin berpuasa, disiplin firman Tuhan, disiplin menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan, dan seterusnya. Ada banyak disiplin. Ya. Dan saat ini disiplin kekudusan, disiplin yang sentral juga, yang banyak dicari-cari oleh dunia ini. Ya. Dunia ini membutuhkan orang yang jujur, bukan orang yang malas. Itu berhubungan dengan disiplin kekudusan, disiplin kesucian. Ya. Karena ketika dia menguasai dirinya, dia mendedikasikannya kepada Allah, dia mengelompokkannya, dia dengan sengaja menyingkirkan godaan, dia melawan pengalih perhatian, dia melawan yang merusak konsentrasinya. Itu harus dilakukan terus-menerus, tidak kompromi. Ya, yang namanya disiplin itu mengandung unsur kerajinan. Kalau nggak rajin nggak bisa disiplin. Ya. Kemudian, apakah Allah tertarik dengan saya? Ini pertanyaan yang penting. Setelah kita merenungkan tentang kedisiplinan dalam hal kekudusan atau kesucian. Michael Costa 1808-1884, seorang dirijen kelahiran Napoli, Italia, dan komposer yang sukses di Inggris. Ya. Anda bisa cari tahu di internet tentang dia, tentang dirinya. Ya, bagaimana dia memiliki kehidupan yang disiplin. Ya, di dalam kehidupannya, ya, disiplin kerohanian dalam hal kekudusan. Allah membela dia. Ya. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu.
2 Korintus 6 ayat 2. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu aku berkenan, itu Allah sendiri yang berkata demikian. Bagaimana Allah berkenan kepada kita? Ya, kalau Dia berkenan, Dia akan mendengar. Pada waktu Ia berkenan, Dia akan menyelamatkan. Pada waktu Ia berkenan, Ia akan menolong. Dan waktunya itu sekarang. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari membaca, melihat rekaman ini, ya sekarang ini. Firman Tuhan tidak perlu menunggu besok. Pada saat hari ini, perhatikanlah ya, hari penyelamatan itu hari ini ketika Anda bertemu dengan firman Tuhan ini. Dan bagaimana Allah berkenan? Allah berkenan ketika kita hidup di dalam kekudusan. Allah berkenan ketika kita hidup dalam kesucian hidup. Ya. Ingat, tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Dengan kekudusan kita bisa melihat Allah, itu berarti Allah berkenan kepada kita. Seorang anak Tuhan, John C. Maxwell, beliau seorang penulis buku rohani yang terkenal ya. Dia juga banyak menulis untuk organisasi atau buku-buku tentang perusahaan-perusahaan begitu, manajemen perusahaan, manajemen gereja juga ya, dari nilai-nilai kekristenan juga ya. Dia katakan, if you wouldn't follow yourself, why should anyone else? Jika Anda tidak mau mengikuti dirimu sendiri, artinya mau taat dengan ketetapan hatimu sendiri, bagaimana mungkin orang lain mengikuti Anda? Kalau kita tidak mau mengatur diri kita sendiri, disiplin diri kita sendiri, bagaimana mungkin orang lain mengikuti kita? Ya, bagaimana mungkin seseorang mau taat kepada Anda kalau Anda sendiri tidak mau mengatur dirinya sendiri? Ya. Bisa juga secara kasar dikatakan, untuk apa orang lain ikut Anda kalau Anda sendiri tidak bisa mengatur diri sendiri? Ya. Jadi kendalikan yang ada di dalam diri saudara, milikilah ketetapan hati, dedikasikan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Engkau menolong setiap kami untuk kami sungguh-sungguh ada di dalam disiplin kesucian, disiplin kekudusan. Sebab tanpa kekudusan seseorang tidak dapat melihat Allah. Dan itu kami tahu betul, roh kami juga tahu betul bahwa tanpa kekudusan kami tidak bisa ada di dalam kerajaan sorga yang mulia. Ini tidak berbicara tentang apa yang akan kami nikmati dalam kehidupan saat ini, tetapi apa yang akan kami dapatkan juga dalam kehidupan saat ini, kehidupan masa datang, dan kehidupan setelah kami berpulang ke rumah Bapa. Mari Tuhan tolong agar setiap kami yang mendengarkan video ini, kami semua sungguh-sungguh berbalik kepada Allah dan tidak menghidupi kehidupan yang salah, tidak menghidupi dosa, tapi sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan maka ada banyak orang akan mengikut Tuhan oleh karena pemberitaan Injil dan pemberitaan kehidupan kami yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mematahkan segala kuasa yang jahat yang berusaha
untuk mengacaukan, mengalih perhatian kami, untuk membuat kami kompromi. Kami patahkan kuasa jahat, kuasa kegelapan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Hidup kami adalah milik Tuhan dan kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya, kami tahu Engkau bersukacita setiap kali kami datang kepadamu dengan sikap hati yang sungguh, dan Engkau bersukacita ketika ada dari kami, setiap kami datang dengan hati yang tulus, dengan kerinduan kudus di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap banyak syukur. Haleluya, haleluya. Amin.